Pemirsa, kita memasuki kabar dan penambahan. Kasus dugaan pencabulan terhadap peserta didik yang dilakukan salah seorang guru pembantu pelatih pramuka di salah satu SMP di Banjarmasin berinisial R wayah kegiatan kepramukaan beberapa waktu lalu sudah ditangani pihak kepolisian setelah dilakukan pengungkapan terhadap korbannya mencapai 7 orang berjenis kelamin laki-laki. Perbuatan ini diduga terjadi wayah kegiatan kemah pramuka bersama di sekolah Desember 2024 lalu. Kasus dugaan pencabulan terhadap peserta didik yang dilakukan salah seorang guru pembantu pelatih pramuka di salah satu SMP di Banjarmasin berinisial R, wayah kegiatan kepramukaan beberapa waktu lalu sudah ditangani pihak kepolisian. Wakasat Reskrim Polresta Banjarmasin AKP Dede Sugiarto wayah press release tengah hari Rabu 12 Februari 2025 memadakan setelah dilakukan pengungkapan ternyata korbannya mencapai 7 orang berjenis kelamin lelaki. Perbuatan ini diduga terjadi wayah kegiatan kemah pramuka bersama di sekolah Desember 2024 lalu. Kasus ini pun terungkap setelah salah satu kuitan korban melaporkan perbuatan oknum guru tersebut ke polisi. Dari hasil penyelidikan ini pelakunya ada kelainan kah? Dan maksudnya? Ada kelainan kah? Ini masih kita dalami, mungkin ada lah, masih kita dalam ini untuk kelainannya. Statusnya guru PNS kah? Status untuk ini guru beliau, tapi P3K untuk sebetulnya P3K. Apakah sebelumnya pelaku pernah menjadi korban? Sepertinya kayak gitu. Nah, keterangan dari pelaku pernah jadi korban. Untuk jumlah total? Untuk jumlah total ada 7 orang, tapi yang sudah sidik 3 orang, yang 4 masih didik. 7 ini cowok semua kan? Cowok semua. Okay. Nah, rata-rata mau SMP, masih SMP. Belasan tahun. Masih belasan tahun. Apakah nanti ada kemungkinan korban bertambah lagi? Mengingat ini kan dari awal 3 menjadi 7, apakah nanti dari beberapa waktu ini masih ada bertambah lagi kemungkinan? Ya makanya ini kan kita masih dalam proses tahap didik semua nih. Nah, nanti tinggal pengembangan kami pemeriksaan nanti apakah bertambah atau berkurang itu nanti akan. Dan boleh dijabarkan secara singkat nggak tindakan apa sih yang dia lakukan ke siswa itu? Awalnya beliau ini menjadi pramuka nih ya, dari pramuka. Jadi mengumpulkan setiap ada event kegiatan pramuka itu beliau lah jadi kayak pengawasnya, seperti kayak pengawasnya lah. Nah, jadi pembinanya lah. Jadi setiap jam-jam rawan malam tuh beliau patroli gitu. Jadi mungkin setiap anak yang merasa dekat, ya itulah mungkin cara dia untuk menggunakan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Terdakwa R mengaku perbuatan tersebut dilakukan lantaran sebelumnya pernah pula menjadi korban pelecehan seksual wayah berumur 8 tahun. Ya, yang pertama kita pernah jadi korban, terus mungkin terbawa hawa nafsu. Punya istri kah? Yep. Oh, kenapa jadi sasarannya cowok, Mas? Karena kan kita pernah dekat pernah jadi korban sama-sama cowok dari orang dewasa. Jadi mungkin langsung juga sama ke anak-anak laki-laki juga. Gimana cara? Umur saat apa? Umur berapa jadi korban? Mungkin umur 8 tahun. Mas sama istri gimana Mas untuk kondisi hubungannya? Alhamdulillah masih saling menguatkan. Kalau untuk hubungannya seperti apa? Dari hubungan seksuologinya, apakah ada gangguan? Enggak ada. Kayak apa cara pian merayu? Enggak merayu sih. Kita dekat aja. Saat itu kan tidur sama-sama tidur aja. Mungkin ya awalnya biasa aja, tidur biasa. Nah mungkin ya tadi bujuk hayuan setan, hawa nafsu. Mungkin jadi kita melakukan seperti itu. Atas perbuatannya, tersangka R dituntut dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.